jumpa pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam acara riset kita. Selama 60 menit ke depan, saya Bernadita Pravita akan mendampingi Anda untuk mengulas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara. Batik Indonesia sudah diakui keberadaannya oleh salah satu lembaga PBB yaitu UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 yang lalu. Batik Indonesia menjadi budaya warisan manusia non-benda yang diakui keberadaannya. Batik Indonesia memiliki banyak sekali sisi unik untuk terus ditilik. Hari ini, di studio Binus TV sudah kehadiran para peneliti yang meneliti dengan judul Tacit Knowledge Sharing untuk Batik Tulis Lasem, studi Tacit Knowledge Sharing antara pengusaha dan pengrajin batik tulis lasem. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Pak Indra dan Ibu Erni. Halo, Pak Indra, Mbak Erni, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bisa datang ke studio Binus TV. Kita membahas tentang penelitian dari kelompok Mbak Erni dan Mas Indra tentang batik. Sebetulnya kenapa yang diangkat adalah batik? Ya, pertama karena memang batik itu adalah warisan budaya. Dan kemudian ada yang menarik dari batik, karena ternyata batik itu sendiri ada pembagian wilayah kayak gitu ya. Mungkin nggak sengaja dibagi, tapi ternyata dari beberapa riset itu bisa digali fakta bahwa ada terbagi dua kategori lah. Ada batik pesisir dan batik non pesisir. Yang batik non pesisir itu ada dalam wilayah yang dekat-dekat dengan keraton dan penuh dengan filosofi pakem kayak gitu. Nah, sementara batik pesisir ini jauh dari lingkungan keraton. Batik ini ada di wilayah pesisir pantai utara Jawa sampai dengan Madura gitu. Dan karena di masa lalu daerah pantai itu adalah tempat datang dan perginya pedagang, jadi unsur perdagangan ini jelas sangat mewarnai batik di pesisir itu. Dari coraknya. Dari coraknya, jadi tidak terbatas pada pakem, tapi lebih pada bagaimana komoditi batik ini bisa terjual. Ya, selain memang ada filosofinya yang jelas, tapi lebih perkembangan batiknya lebih dinamis lah istilahnya. Dibanding dengan batik tengah. Kalau batik tengah keraton tuh banyak filosofi dah, kayak gitu. Ya, kalau buat saya pribadi ya batik adalah sesuatu yang unik ya. Ya bukan sesuatu yang sia-sia gitu, sesuatu banget gitu bahwa batik dinyatakan sebagai salah satu warisan budaya gitu ya, UNESCO diakui gitu. Jadi kalau saya melihat seperti gen gitu, jadi tiap daerah punya kekhasannya masing-masing gitu. Kita melihat batik ini banyak yang berkecimpung di situ gitu. Ada budaya, ada sosial, ada ekonomi gitu. Jadi bisa menggambarkan kebudayaan suatu daerah gitu. Bagaimana cara mereka menjalankan kehidupan mereka gitu. Biasa terlihat dari batik gitu. Dia punya sejarah panjang gitu. Nah, yang kita teliti ini kebetulan juga punya keunikan yang tinggi gitu. Gitu. Oke. Saya dari batik sendiri kan seperti yang dikatakan Mas Indra tadi punya keunikan atau kekhasannya sendiri. Kenapa bukan lurik? Atau kenapa bukan songket? Atau kenapa bukan tenun ikat? Kenapa harus batik? Di antara sekian banyak kepemilikan kain-kain di Indonesia, kenapa kemudian pilihannya jatuh pada batik? Kalau personally ya karena kami punya emotional attach gitu. Jadi batik itu dekat dengan kami juga gitu. Jadi memang ya saya orang Jawa, Bu Eni juga orang Jawa, ya lingkungan kita memang ya kita menyukai batik gitu. Jadi kita admire bagaimana mereka memproses batik gitu. Mungkin nanti kita akan juga tertarik dengan songket, tapi at this moment ya kita melihat bahwa ini nih di sekitar kita gitu, dekat dengan kita, ya ini batik gitu. Tapi kita ingin tahu lebih banyak tentang itu gitu. Ada lagi gini, batik sejak ditetapkan jadi warisan
budaya kan, itu apa tuh namanya, banyak industri yang mencoba memberdayakan batik ini. Nah, ada macam batik yang berkembang dari prosesnya ya, yang dulunya hanya tulis dan cap, sekarang ada printing itu maksudnya pabrik ya. Jadi udah tinggal cap, udah jadi industri gitu. Nah, kita pengen lihat bagaimana perkembangan industri ini kemudian apa ya, terus kita pengen lihat potret yang benar-benar asli pembuatannya itu seperti apa gitu loh. Bagaimana apakah mereka terancam atau bagaimana dengan industri batik yang udah sangat ya, selera orang kan udah mulai ke batik sekarang ya. Jadi mencoba memotret aja sebenarnya kayak gitu. Tapi batik juga mengikuti perkembangan yang ada sekarang ya, seperti batik printingnya adalah batik dengan motif-motif klub bola. Ya itu jadi banyak berkembang gitu. Jadi saya jalan-jalan ke mana ketemu teman-teman dari dunia internasional juga, mereka ya sekarang udah aware gitu dengan batik itu. Tapi ya memang ada berbeda-beda, orang mengembangkan batik, ada yang menggabungkan dengan kontemporer, seni kontemporer gitu, ada yang menggabungkan dengan seni gerak malah gitu ya, sekarang berkembang gitu. Tapi yang kami teliti ini justru sebenarnya keprihatinan kami gitu, karena batik yang satu kami teliti ini perkembangannya kurang sekali gitu. Gitu, padahal punya keunikan yang tinggi. Oke, jadi batiknya memang yang dilihat adalah tradisi dari batiknya itu sendiri ya, melihat kembali ke filosofinya lagi. Kami memotret banyak sekali sih sebenarnya. Jadi ada dari sisi budayanya gitu, ekonominya gitu. Ya banyak yang kalau misalnya kita mau tulisin juga kayaknya bakal luas sekali gitu loh. Gitu. Jadi apa ya, dari perkembangan industri batik yang sudah massal banget yang sekarang, mereka menyikapinya seperti apa. Dan Lasem itu sebagai salah satu tempat dulunya ya, tempat perdagangan, dan batik Lasem juga sangat terkenal. Tapi sekarang malah namanya nggak terlalu dikenal malahan. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Mbak Erni, kita kembali lagi. Kenapa akhirnya yang dipilih adalah batik Lasem? Bukan batik pesisir, batik Pekalongan gitu. Kenapa harus batik Lasem? Ya, batik Lasem sebenarnya termasuk bagian batik pesisir ya. Ya itu tadi, batik Pekalongan sekarang booming. Banyak dijual di mana-mana. Batik Madura booming juga, harganya mahal sekali. Batik Lasem ini yang agak-agak, menurut saya ya, menurut kami peneliti, yang ketinggalan daripada yang lain gitu. Sedangkan batik Lasem itu punya ciri khas tersendiri dibanding yang memang lebih, mereka kan batik Pekalongan punya warna dominan, Lasem juga warna dominan, Madura juga dominan, yang semuanya itu menjadi ciri khas batik Lasem sendiri ya. Masing-masing punya lah ya. Nah, yang lain udah berkembang. Lasem ini yang agak-agak tersendat. Karena Lasem itu sendiri jarang kita temukan ada batiknya itu bukan batik tulis. Hampir semua batik di Lasem itu adalah batik tulis. Biasanya motif batik Lasem tuh yang paling mencolok kalau dijajarkan dengan berbagai macam motif batik gitu ya, yang kelihatan sekali meskipun tidak begitu memahami tentang corak-corak batik, itu yang bisa membuat orang, oh itu corak atau motif dari Lasem, atau itu adalah warna-warna Lasem. Itu sebenarnya apa, Mbak? Kalau motif ada namanya batik tiga negeri ya, ada, itu sebenarnya nggak dominan Lasem sih. Jadi mereka menjual kosongan lah istilahnya. Jadi belum hanya diberikan motif, tapi belum hanya dikasih warna merah. Nanti dibawa ke Pekalongan ya, dikasih warna hijau. Nanti dibawa lagi ke Solo atau Jogja ya, dikasih warna coklat ya.
ya kayak gitu. Jadi yang paling unik dari Lasem adalah warna. Jadi orang lebih mengenal batik Lasem itu karena warnanya. Wah, dia punya very specific apa ya, warna merah gitu. Merahnya itu darah gitu. Jadi banyak mitos cerita tentang dari darah ayam lah, dari apa gitu, sampai karena merahnya itu tidak bisa diproduksi sama orang lain gitu. Jadi ya ini yang turun temurun menjadi rahasia gitu. Itu rahasia pewarnaan itu ternyata mereka bukan pada menjaga motifnya. itu. Motifnya ya biasanya kalau pasiran itu adalah latoan atau dari biasanya mereka mengadopsi bunga-bunga bakung yang kecil-kecil yang tumbuh di pesisir pantai gitu. Mereka mengambil dari situ. Tapi kemudian itu pun berkembang, ada dari burung yang mereka ambil, biasanya dari situ, dari lingkungan gitu. Kalau motifnya gitu. Tapi yang menjadi unik adalah warna. Dibilang nggak ada tempat lain yang bisa menghasilkan warna seperti itulah gitu, kira-kira gitu. Jadi, warna merah. Warna merahnya. Dan itu istilahnya darah ayam, warna darah ayam. Gitu. Dan gini, warna darah ayam ini bahkan kadang-kadang orang tua ke anak sendiri tidak mau menurunkan. Kalaupun anaknya ini akhirnya terpilih untuk menurunkan, dia disumpah untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Proses pewarnaan. Sampai jadi itu kadar salah satu ukurannya keunikan. sampai ada warna merah. Salah satu keunikan dari batik Lasem adalah bahwa ya rahasia itu gitu. Jadi mereka menjaganya secara turun temurun. Rahasianya itu kemudian dibukukan gitu, atau bahkan tidak dibukukan gitu. Hanya orang-orang anak-anak terpilih saja gitu, hanya keturunannya saya boleh tahu gitu. Tapi tetangga pun nggak boleh tahu. Bukankah dalam filosofi membatik sendiri memang hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat corak tertentu? Jadi memang tidak diturunkan, tapi dalam proses pembatikan itu sendiri kadang-kadang kala orang yang membatik itu, para pembatik itu menunggu wahyu, menunggu wangsit gitu, pakai puasa dulu dalam proses pengerjaannya. Apakah sama di Lasem itu juga penciptaan warnanya seperti itu, sangat dikip sama mereka, atau mereka punya semacam ritual sendiri sebelum membatik, atau semua orang yang akhirnya ada di industri itu mau tidak mau jadi tahu? Dari hasil observasi kami sih tidak ada yang tidak ada ritual tertentu. Cuman bagaimana mereka yang menyimpan sekali secret gitu, jadi sakral sekali bahwa ini nggak boleh nih, tetangga sebelah pun nggak boleh tahu bahwa kita punya formula pewarnaan yang seperti ini gitu. Bahkan ya rahasia itu banyak yang hilang karena dia nggak percaya siapapun gitu. Dan yang kemudian yang uniknya lagi bahwa belum lama ini gitu ya, 100% pengusaha yang menyimpan pewarnaan itu adalah keturunan Cina gitu. Nah ini yang kemudian juga penelitiannya ada collide, ada budaya di situ gitu. Bagaimana kemudian sekarang sudah mulai berubah. Pribumi juga sudah mulai mencoba mewarnai gitu, bagaimana berusaha menjadi pengusaha batik gitu. Karena kalau udah masuk sekarang batik jadi industri, itu yang pemikiran bahwa ini rahasia itu kan akan menghambat industri itu sendiri. Gitu. Jadi akhirnya batik Lasem kurang berkembang karena memang tidak hanya sedikit yang tahu formula warna itu. Gitu. Jadi kalau di Lasem itu kalau ngomongin batik membedakan antara motif dan warna. Motif hampir semua pengrajin Lasem bisa. Warna hanya milik pengusaha. Gitu. Jadi kalau pengusaha mau motif ini tinggal diborongkan gitu ya. Saya mau motif ini, tolong bikinkan gitu. Semua bisa. Mereka akan mengembalikan dan proses pewarnaan itu hanya milik pengusaha. Gitu. Jadi memang mode blatnya untuk motifnya memang dibuat oleh pengrajin, oleh pembatiknya, tapi pewarnaan ya, pencelupannya sampai finishing touch-nya ada di industri. Di si pengusaha. Kayak gitu. Ya itu yang menjadi masalah adalah kadang keturunan pengusaha pun tidak mau meneruskan usaha orang tuanya gitu. Jadi kemudian ya hilang gitu sebuah karya gitu, itu bisa hilang gitu.
Itu yang menjadi concern kami sebenarnya. Oke, jadi berawal dari keprihatinan tentang hal itu ya. Kemudian kenapa yang disoroti adalah pembatik dan pengrajinnya, bukan batiknya itu sendiri, tapi proses antara si pembatik dengan pengusaha. Kenapa yang disoroti adalah itu? Sepenting itukah komunikasi di antara mereka sehingga industri ini bisa berjalan dengan baik? Iya, karena akan menjadi satu karya itu kan tergantung bagaimana knowledge ini Didistribusikan. diturunkan, disosialisasikan kayak gitu. Sedangkan satu ini tersimpan rapi gitu loh, warna ini tersimpan rapi dan nggak bisa diotak-atik gitu. Bagaimana kemudian pengrajin dan pengusaha ini, bagaimana proses komunikasi antara pengrajin dan pengusaha. Sedangkan pengrajin itu kalau misalnya warna ini nggak dibuka, akan selamanya menjadi pegawai lah istilahnya, buruh ya, kayak gitu. Nah, pengusaha akan selamanya menentukan warna dan dialah yang akan bisa menjual, karena batik Lasem itu ada di warna ciri khasnya. Identifikasi awal kami memang melihat disitulah masalahnya gitu. Jadi bukan di karyanya, kami melihat di hubungan industrialnya gitu antara si pengrajin dengan si pengusaha, dan bagaimana si pengrajin yang juga memang turun-temurun jadi pengrajin terus gitu. Mereka tidak mau bergerak untuk menjadi pengusaha, tidak mau mengembangkan kehidupannya gitu. Karena di Lasem itu lucu, Mbak Deta. Apa tuh namanya? Ada desa khusus pengrajin. Ngelengkreng. Oh iya. Apa itu namanya? Pengrajin pun macam-macam, ada prosesnya kan dalam dalam membatik itu ada ngelontong, lengkreng gitu, ada Iya itu isen-isen, lilin, isen-isen gitu. Ngeblok. Nah, itu pun khusus gitu. Turun-temurun ngelontong aja gitu. Ngelengkreng aja Jadi gitu. kayak dokter punya spesialisasi ya, jadi ini kira-kira spesialis gitu. ini, yang ini spesialis ini. Jadi ternyata begitu. Ketika yang bagian nembok, yang bagian apa sih, yang ngeblok ini disuruh ngelengkreng, kaku semua gambarnya. Gitu. Kayak gitu. Terus yang tadi yang lengkreng disuruh nembok, mati gaya lah istilahnya. Itu dan itu bertahan berabad-abad gitu. Ya mungkin ya harus berubah juga untuk perkembangan seni ini gitu. Kalau dari observasi Mas Indra dan Mbak Erni dan juga teman-teman yang ada di kelompok, sebetulnya permasalahan yang paling utama untuk yang satu nih tidak mau berkembang, misalnya berubah gitu, yang ngelengkreng jadi nembok gitu dan sebagainya, atau pengusahanya juga mulai mau tahu proses di bawahnya, atau mereka diberitahu ini loh sebetulnya komposisinya nggak persis sama juga nggak apa-apa, tapi tahu caranya gitu. Sebenarnya hambatan utamanya apa untuk mengkeep itu semua? Eksklusivitas kah? Tidak untuk dipasarkankah? Tapi kan ini kemudian menjadi industri massal gitu. Jadi di mana letak permasalahan? Ya itulah yang kami teliti. Jadi ya kalau kita bicara tadi tentang touch it gitu, touch it knowledge gitu ya, bagaimana eksternalisasi dari pengetahuan mereka itu menjadi sesuatu yang terdokumentasi sehingga orang bisa mengikuti gitu. Nah, itu disitulah masalahnya gitu. Pun secara lisan mereka juga tidak men-share itu gitu, atau tidak membagikan itu? Iya, di situ. Jadi si pengrajin yang ada level-levelnya gitu, ada pengusaha kan, ada pengrajin. Si pengrajin pun tidak mau bergerak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Ya selama seumur hidupnya begitu gitu. Jadi dia tidak membuka itunya. Dia ya harus ada yang memicu lah istilahnya, kayak gitu. Dan komposisinya selalu gini, kalau pengrajin ibaratnya orang asli ya, orang-orang Jawa ya gitu. Kalau pribumi, kalau pengusaha kebanyakan Tionghoa gitu. Dan ini secret ya, jadi rahasia keluarga, rahasia budaya yang nggak dibuka. Nah, ketika kita tanya ada pengrajin pribumi yang kemudian sudah mulai berusaha, mereka kebanyakan dari Pemda ya. Ada unsur orang luar yang yang membuka mereka untuk tidak terus-terusan jadi pengrajin gitu. Jadi ada orang luar yang
mencoba memasuki wilayah mereka, kemudian mereka mulai percaya dan menerima orang luar ini sebagai orang yang akan berbuat baik pada mereka. Oh, oke. Kayak gitu. Ya, Jadi menunggu dewa penolong. tidak menunggu dewa penolong ya, memang Jangan datang diteruskan gitu. dulu Mas Indra. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Sejak tahun 2008, Badan Pendidikan dan Budaya PBB UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam daftar representatif sebagai budaya tak benda warisan manusia. Namun batik sendiri telah lahir dan berkembang jauh sebelum itu. Perkembangan batik menjadikan Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan sebagai sentra batik yang penting di Indonesia. Tak banyak yang mengetahui, batik juga berasal dari Lasem. Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Secara geografis, Lasem terletak di pesisir pantai utara, membuat Lasem menjadi daerah persinggahan. Masih ada yang punya nggak, Pak? Di zaman Majapahit, Lasem dikenal sebagai pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya pendatang dari negeri Cina. Etnis Tionghoa mengembangkan batik Lasem selama berabad-abad. Namun sayangnya, perkembangan batik Lasem jauh lebih lambat dibandingkan perkembangan batik dari daerah-daerah lainnya. Hal inilah yang menarik sekelompok peneliti dari Universitas Bina Nusantara Jakarta. Di Lasem, peneliti menemui pengusaha batik Tionghoa bernama Sigit Wicaksono. Sigit meneruskan usaha sang ayah dan kakek buyutnya secara turun-temurun. Selama ini, Sigit dan leluhurnya berhasil menjaga tradisi batik Lasem. Tradisi yang mereka pertahankan antara lain adalah menjaga rahasia pembatikan, kecuali terhadap anak cucunya sendiri. Rahasia hanya diturunkan pada anak terpilih. Banyak dari rahasia membatik yang ikut terbawa mati, karena si pengusaha tak mempercayai siapapun. Namun kini keadaan telah berubah. Saat ini, pribumi telah ikut serta menjadi pengusaha batik Lasem. Salah seorang pribumi yang berani menjadi pengusaha batik Lasem adalah Ramini. Ramini adalah seorang buruh batik sebelum memberanikan diri menjadi pengusaha batik. Seperti juga pengusaha batik, Ramini mendapatkan keahlian sebagai buruh batik dari orang tuanya. Saya pengennya itu beli kain, saya batik, saya jual sendiri. Kapan ya saya bisa? Itu kan juga membutuhkan biaya gitu, modal juga kan. Saya pikirnya di situ. Nah begitu saya kan memang betul-betul orang tidak mampu lah gitu. Ramini bersama kelompok usaha bersama Sri Kandi mengembangkan usaha batik sejak tahun 2004. Disinilah anggota kelompok bisa berbagi pengalaman dan ilmu yang sebelumnya tabu bagi buruh batik. Kelompok usaha Sri Kandi menjadi tempat berkumpulnya para wanita desa Jeruk. Selain berbagi ilmu dengan sejawatnya, Ramini juga menurunkan ilmu kepada anak cucunya. Bagian belakang rumahnya menjadi tempat khusus bagi ibu dan anak ini bertukar pikiran tentang batik. Kayak gini. Klub Sri Kandi ini bahkan telah melahirkan pengusaha batik baru yang membentuk kelompoknya sendiri yang dipimpin oleh Mariyati. Mariyati memang selalu memimpikan menjadi seorang pengusaha batik yang bisa membuka lapangan kerja bagi orang-orang di desanya.
kepengen mengembangkan batik, terus nanti kalau saya bisa bikin usaha batik, saya kan bisa ini menambah orang-orang desa di sini, bisa yang pengangguran bisa jadi enggak. Memang nggak ada yang ngajarin batik waktu itu? Nggak ada, cuma kan karena orang tua membatik kita bisa melihat terus nanti belajar. Mariati menyulap pekarangan rumahnya menjadi tempat produksi batik. Setiap anggota kelompok mempunyai ketertarikan dan keahlian sendiri dalam proses membatik. Sementara proses pewarnaan adalah salah satu proses yang membedakan batik Lasem dengan batik lainnya di Indonesia. Setiap saya nyelup warna itu harus saya catat ini obatnya apa aja, terus nanti dikasih label warnanya. Jadi obat ini keluarnya seperti ini kan udah kelihatan. Kalau besoknya anak-anak mau nerusin, tinggal ngasih tahu aja. Untuk itulah, pengusaha batik Lasem masa kini dan pengusaha batik Lasem zaman dahulu menyimpan resep pewarnaan sebagai rahasia. Para pengusaha batik Lasem saat ini mempunyai caranya masing-masing dalam melestarikan maupun mengembangkan produknya. Meski telah mengalami kemajuan, namun perkembangan batik Lasem tidaklah setara dengan batik-batik lainnya di Indonesia. Pada akhirnya, para peneliti berharap bisa melihat pola pertukaran informasi dan pengelolaan knowledge management yang dilakukan pembatik Lasem dan stakeholder-nya selama ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan fokus group discussion. Halo pemirsa, tadi kita baru saja menyaksikan video menelisik potensi batik Lasem. Dan sekarang di studio sudah kedatangan satu lagi narasumber kita, yaitu Ibu Elsye Romondang Damadik. Halo Ibu Elsye, terima kasih sudah hadir di sini. Oke, kita kembali tadi ke permasalahan kenapa mereka mengkeep ini masing-masing, gitu. Sebenarnya ada sejarah yang bisa diceritakan nggak dari hasil penelitian? Ya, jadi menurut hasil rekaman perjalanan kita di sana diceritakan bahwa dulunya kegiatan membatik adalah kegiatan yang sangat bisa dijadikan sumber mata pencarian sangat potensial. Untuk itulah para saudagar batik ini mengkeep rahasia membatik mereka satu sama lain dengan alasan adanya persaingan dagang antara satu pengusaha dengan pengusaha yang lain gitu. Itulah sebabnya mereka juga tidak mau memberikan ilmunya penuh kepada para perajinnya, karena mereka khawatir ketika perajinnya ini pindah ke tempat lain, ilmu itu akan dibawa dan nanti akan menguntungkan pengusaha yang tempat bekerja barunya, gitu. Tidak ada alasan lain di balik itu? Satu lagi, sejauh saya tahu dari sana, benar-benar ini hanya masalah persaingan dagang. Ya. Termasuk juga kenapa ya para pembatiknya tadi yang nembok ya cuma maunya nembok sampai seketurunan-keturunan nembok semua, atau ada alasan lain dibalik kalau untuk pengrajin batiknya? Kalau dari pengusaha sendiri mereka hanya mau menurunkannya kepada keluarga terdekat, anak atau orang-orang yang memang masih kerabat dan yang mau meneruskan kegiatan membatiknya. Ini mereka lakukan karena mereka percaya dengan menurunkan ilmu itu kepada orang terdekat saja, maka ilmu itu tidak akan dibagikan ke tempat lain dan ilmu itu akan terjaga kemurniannya, gitu. Oke. Lalu hubungannya kemudian dengan tacit knowledge itu, ya tacit knowledge sharing yang dilakukan antara pengrajin dan pengusaha itu terletak di mana? Ya, jadi latar belakang penelitian ini sebenarnya dari buku yang saya baca bahwa perusahaan-perusahaan Jepang itu kebanyakan mereka mencoba untuk selalu bisa mengkodifikasikan atau mengeluarkan tacit knowledge-nya supaya perusahaannya berkembang, nggak mati informasinya, selalu berkembang. Karena seperti yang kalau kita tahu bahwa tacit knowledge sendiri adalah ilmu
atau informasi yang disimpan oleh individu yang tidak bisa dibagikan, yang bentuknya seperti iceberg atau apa namanya gunung es, di mana di bawahnya itu sangat lebar, sangat misteri, hanya bisa dikeluarkan oleh individu yang bersangkutan apabila individu tersebut punya kemampuan untuk mengeluarkannya. Hubungannya dengan kegiatan batik apa namanya tadi? Batik Lasem. Saya melihat bahwa pengusaha batik Lasem ini mengalami kemunduran, bukannya kemajuan dibandingkan batik-batik dari Pesisir. dari tempat lain, dari pesisir ya, Pekalongan dan sebagainya. Itu ya karena pengusahanya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh para pengusaha Jepang. Sampai seperti itu. Ya. Jadi kalau sederhananya knowledge itu berdasarkan literatur itu ada dua gitu, ada eksplisit, ada tacit. Ini yang kita mau pelajari gitu. Kalau yang eksplisit itu yang terdokumentasi. Nah inilah yang mempermudah Informasi penyampaian dibagikan, ya. informasi gitu. Ada buku gitu, ada rekaman gitu, eksplisit. Sementara tacit itu lebih abstrak gitu. Nah sebenarnya ada prosesnya gitu. Bagaimana sebuah tacit knowledge untuk menjadi eksplisit. Nah inilah yang kita ingin teliti. Jadi kita mengencourage supaya tacit ini ya tidak menjadi sesuatu yang abstrak lagi gitu, tidak menjadi yang sakral lagi, supaya ya lestari gitu budayanya gitu. Budaya batik. Kalau dari hasil observasi sendiri, biasanya yang lebih tidak mau membuka diri untuk melakukan tacit ini adalah pengusaha atau justru buruh-buruh batik? Pengusahanya. Justru pengusahanya. Karena ketakutan akan persaingan dagang itu tadi. Bahkan desa-desa khusus yang tadi sudah diceritakan oleh Ibu Erni dengan Pak Indra, ada desa Ngelengkreng, ada desa Ngelontong, itu menurut hasil informasi dari salah satu pengusaha binaan, itu adalah bentukan dari pengusaha Cina itu sendiri di zaman dulunya. Bentukan mereka yang bentuk. Sudah di blok-blok Ya, spesial. sudah di blok-blok. Jadi mereka sebetulnya tujuannya baik, tapi akan menjadi ancaman apabila di satu desa itu tidak ada lagi sumber yang bisa digunakan, tidak ada lagi sumber daya manusia yang bisa digunakan. Dengan terbentuknya desa kekhususan ini, maka otomatis para perajin pun memiliki skills yang tinggi, lebih tinggi daripada satu orang bisa menguasai 4 keahlian gitu. Jadi sesuai rumpunnya. Iya. Ya jadi ya mereka melestarikan juga gitu ya, tapi ya mungkin ini harus ada penelitian lebih lanjut lagi, mungkin ada sifat yang nerimo dari pengrajin gitu yang memang terus turun temurun ya, ngelontong itu neneknya buyutnya gitu, buyutnya ngelontong semua gitu. Hanya ada beberapa yang memang bergerak untuk lebih tahu banyak tentang proses-proses lainnya gitu. Hanya sedikit saja gitu. Tapi dari para pengrajin batik itu sendiri tidak ada yang berkeinginan untuk pergi dalam arti mengembangkan seperti yang dikatakan oleh Mas Indra tadi, apakah mengembangkan dirinya jadi saya hari ini mau nembok sebulan ini, habis ini saya mau apa gitu. Jadi apakah mereka tidak ada keinginan sendiri gitu? Pengusaha atau perajin? Pengrajin batik. Ada satu perajin ya, namanya Ibu Giem kalau nggak salah. Dia itu pindah satu tempat ke tempat yang lain, mau dari kegiatan ngelontong, lalu besoknya seperti yang Ibu Deta bilang, dia setelah 2 tahun dia bosan, pindah ke tempat lain, pekerjaan ngelengkreng misalnya. Dan terbukti Ibu Giem ini menjadi perajin yang lebih maju daripada perajin-perajin yang lain. Karena dia memperkaya dirinya sendiri, dia mau maju, dia mau belajar gitu. Namanya Ibu Giem. Sekarang dia sudah jadi pengusaha. Tapi untuk jadi pengusaha itu kayaknya butuh dorongan dari luar ya? Sebetulnya bukan butuh dorongan dari luar saja, tapi dari dalam dirinya sendiri dulu. Mau nggak dia mengembangkan skillsnya itu? Gitu. Baik, pemirsa, kita akan segera melanjutkan skills yang dikembangkan dari dalam diri sendiri. Tapi jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia bersama riset kita. Oke, Ibu Elsie, kita lanjutkan lagi tadi ya. Pembicaraannya sampai pada bahwa setiap pengrajin
bisa jadi lebih maju kalau dia sendiri ingin mengembangkan skillnya. Kalau dari pengamatan teman-teman selama observasi, sebetulnya apakah para pengrajin itu punya potensi untuk mengembangkan diri, atau sebenarnya memang mereka tidak mau berkembang karena mereka tidak capable untuk berkembang? Ya tentu saja semua orang punya potensi kalau saya melihat. Jadi dari beberapa ada observasi kami memang ada orang yang punya kemampuan untuk itu gitu. Cuman dia tidak ada kesempatan selama ini gitu. Jadi ada juga yang mengencourage gitu. Ya termasuk biaya mungkin ya dalam menjadi pengusaha itu kan mereka selalu berkutat soal itu ya. Skills mereka punya, tinggal mungkin bagaimana menggabungkan itu gitu menjadi sebuah, membentuk manajemen bagaimana menjalankan usaha itu gitu. Itu saja sebenarnya, harus ada yang mengencourage gitu. Ya. Gitu ya. Kayak Bu Ramini itu yang tadi, dia untuk percaya diri bahwa dia bisa, didorong terus-menerus sampai dia tadinya nggak yakin bahwa dirinya bisa, tapi didorong terus-menerus, ibu bisa. Kata dia gini, kalau orang lain percaya, kenapa saya nggak percaya gitu. Kayak Ya, gitu. kalau dari pendidikan memang rendah gitu. Lulusan SD ya kalau Ibu Mariati itu, tapi memang di SD itu dia selalu juara kelas gitu. Tidak punya biaya meneruskan, memang potensinya ada gitu. Cuman memang karena lingkungannya juga mungkin yang melestarikan keterbelakangan itulah gitu kira-kira. Gitu kami. Apakah memang karena lingkungan juga memberi patokan-patokan tertentu karena sudah diblok seperti itu tadi, atau memang dari kondisi lingkungannya sendiri memang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan pengembangan terhadap diri sendiri itu? Saya pikir mereka bisa berkembang, cuman ya itu tadi mungkin salah satunya adalah budaya Nerimo yang itu gitu ya, dan tidak ada kesempatan gitu untuk membongkar sesuatu cara yang turun temurun gitu. Jadi ya ketika kesempatan itu ada ya mereka bergerak gitu. Tapi tadi dari contohnya ada sosok Ibu Giem yang bisa mendobrak semua hal yang sudah seperti take it for granted gitu mereka, karena ibunya Nembo, anaknya juga Nembo, nanti cucunya Nembo. Apakah secara tidak sadar itu diinternalisasi gitu, karena itu secara turun temurun kan itu? Boleh saya jawab? Ya, jadi untuk maju itu kan seseorang perlu modal gitu ya. Selama ini para perajin ini mendapatkan bayaran yang sangat minim dari pengusahanya. Kita contohkan Ibu Ramini. Waktu dia pertama kali didatangi oleh Bapak William Kwan sebagai seorang yang kita sebut sebagai fasilitator, Bu Ramini ini tadinya tidak percaya bahwa dia akan bisa mendapatkan binaan dari Pak William Kwan. Tapi setelah dia dimodali, lalu diberikan motivasi, lalu diberikan pengarahan bahwa kedepannya akan ada lebih baik apabila ada perbaikan atau mengikuti pelatihan ya. Jadi itu ditambah pula dengan motivasi yang berasal dari dalam diri Ibu Ramini sendiri. Ya, jadi setelah itu Ibu Ramini mengikuti pelatihan atau arahan yang disampaikan oleh Bapak William Kwan. Ya setelah itu dia bisa jadi pengusaha binaan. Ya. Jadi memang motivasi dari diri sendiri cukup kuat ya. Ya. Oke. Apakah kemudian motivasi semacam itu ada pada Touch It Sharing Knowledge ini? Termasuk motivasi itu kalau dalam Touch It Knowledge bisa kita samakan dengan kemampuan dari seseorang untuk mengkodifikasikan, mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Ya, kemampuan itu didorong pastinya oleh motivasi, juga didorong oleh skill dasar yang sebenarnya dia punya seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi. Ya. Oke. Tapi sebetulnya kan ternyata juga didukung oleh pengusaha kan? Ternyata pengembangan diri mereka itu yang seperti yang diceritakan oleh Ibu Elsha tadi,
bahwa didukung oleh pemilik usahanya sendiri justru sama Pak William Kwan itu? Bukan, Pak William Kwan bukan pemilik usaha, dia fasilitator. Jadi Pak William Kwan adalah seorang fasilitator, sebutannya fasilitator. Jadi dia adalah orang yang tertarik untuk pengembangan ekonomi regional. Di sini dia untuk daerah Lasem Rembang, dia melihat bahwa potensi kebudayaan membatik bisa dikembangkan secara optimal apabila dilakukan suatu usaha tertentu. Makanya itu Pak William Kwan memulai dari para perajin batik, khususnya batik Lasem, yang memang sebetulnya nilai batik, keindahan batik Lasem itu sendiri sudah terkenal, cuma belum dieksplor. Gitu. Oke. Kalau dari hasil observasi juga, kemudian kemungkinan untuk berkembangnya lebih jauh batik Lasem ini, menurut para peneliti harus dengan cara seperti apa? Harus ada step by step yang jelas ya. Pertama, yang ditanganin harus dari masyarakatnya sendiri dulu. Mereka bisa nggak untuk digerakkan ekonominya itu, maksudnya untuk punya motivasi sama-sama menggerakkan industri batik Lasem. Soalnya kalau nggak ditangani dengan benar, banyak varian-varian yang mencoba mengambil potensi batik Lasem ini untuk dijual, tapi tidak dengan semestinya lah istilahnya. Artinya ada printingnya, dibilang batik tulis gitu. Ternyata cuma di sablon bilangnya batik tulis kayak gitu. Jadi kalau nggak segera ditanganin ini mengancam juga gitu. Atau bisa kita sarankan di sini bahwa batik Lasem akan lebih berkembang apabila didukung oleh support system yang baik. Ya, support system yang baik di sini maksudnya adalah termasuk juga dalam hal keluarga. Ya, keluarga di sini memungkinkan tersebarnya informasi mengenai batik Lasem dalam hal penjualan batik Lasem. Jadi di situ dicontohkan Ibu Rahmini selalu memperoleh dukungan dari suaminya ketika dia harus menjual batik Lasemnya ke daerah-daerah. Ya, itu satu support system yang baik. Yang kedua bisa juga melalui pengembangan sistem kerja yang sudah baku. Ya, jadi ada aliran yang baik dari mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari batik itu dibuat sampai batik itu sampai ke tangan konsumen. Ya. Yang ketiga, tadi kita sudah sampaikan bahwa adanya kemauan dari diri setiap orang yang terlibat dalam pengembangan batik Lasem untuk mau mengkodifikasikan tacit knowledge yang ada dalam pikirannya. Itu paling penting ya. Ya, itu yang paling penting. Satu lagi yang penting, pemahaman konsumen tentang batik Lasem yang benar itu yang kayak gimana. Itu juga penting. Gitu. Karena orang maunya batik Lasem kan terkenal bagus warnanya, tapi tidak semua itu batik Lasem yang benar gitu. Jadi harus diberikan pemahaman kepada konsumen mana sih batik Lasem yang benar, mana yang tidak gitu. Tapi pengembangan ini kira-kira akan lebih merugikan atau lebih menguntungkan para pembatik itu sendiri, terlepas dari apakah bagaimana nanti pengusaha akan berkembang ya. Tapi secara spesifik perkembangan batik Lasem itu sendiri akan memberi pengaruh seperti apa atau dampak seperti apa pada para pengrajinnya sendiri? Tadi kita sudah sampaikan bahwa kerajinan batik Lasem adalah salah satu usaha ekonomi yang sangat potensial untuk pengembangan masyarakat. Tentu saja kalau batik Lasem berkembang dengan baik, masyarakat sudah mengenal dengan baik mana batik Lasem yang bagus, mana batik Lasem yang kurang bagus. Lalu tadi juga aliran suplainya juga sudah jelas. Pastinya support system yang cukup baik. Support system yang baik sudah ada, lalu sistem kerja yang baku juga sudah jelas, lalu tadi kemampuan mengmodifikasi juga sudah ada. Pastinya perekonomian daerah Rembang juga akan meningkat. Kalau kita datang ke sana, itu daerahnya masih sangat minim ya. Perlu pengembangan, jauh perlu pengembangan. Multiplier efek ya. Jadi efek-efek berikutnya itu pasti ada lah. Kalau misalnya ini. Kalau untuk penelitian lebih lanjut, apa yang ingin dilihat atau lebih ditilik dari batik Lasem ini? Untuk untuk penelitian yang lebih lanjut, saya ingin melihat bagaimana potret batik di daerah pesisir yang di tempat lain dan membandingkan dengan batik Lasem. Apakah mereka juga punya, apakah
kira-kira batik lasem sudah mampu menyamai kemampuan dari perajin-perajin dari pesisir lain dalam mengkodifikasikannya. Kalau memang belum, kira-kira apa yang harus mereka lakukan selanjutnya gitu. Ya. Oke, dari keseluruhan setelah penelitian ini juga berlangsung, menurut para peneliti sendiri, kelemahan yang paling mendasar dari penelitian ini apa? Penelitiannya Ya, dari penelitian ini. pastinya waktu sama dana itu. Dana, ya. Ya, karena kami pikir waktu penelitian kami kurang cukup untuk lebih mendalami Berapa gitu. lama? Di sana 5 hari. Kita seminggu lah ya di sana. Seminggu. Jadi saya sendiri kami ingin memotret bagaimana pengaruh budaya lebih mendalam gitu ya dalam pembentukan suatu karya seni gitu ya, yang kemudian bisa menjadi industri gitu ya. Harusnya gitu yang sesuatu karya itu gitu ya, budaya itu bisa maslahat lah gitu ya. Bisa jadi bisa berguna untuk lebih banyak orang gitu, tidak hanya pengusaha-pengusaha tertentu gitu. Nah, jadi kami ingin melihat sebenarnya lebih mendalam tentang budaya yang sebenarnya terjadi di sana gitu. Dan itu sepertinya membutuhkan waktu lebih lama dibanding yang pernah kami lakukan gitu. Oke. Kalau tadi dari Bu Elsya kan ingin membandingkan kemudian batik-batik daerah pesisir dengan batik lasem ini sendiri. Tidak ada keinginan untuk kemudian penelitian lebih lanjutnya juga memasukkan di dalamnya adalah perbandingannya dengan filosofi membatik tradisionalnya daerah yang di mana dia ada di tengah-tengah keraton, jadi seperti Solo atau Jogja, karena Semarang juga batiknya berbeda gitu. Kita kan bicara tacit knowledge. Ya, Jadi kita mau lihat karakteristik tacit knowledge dari membandingkannya dengan sesama batik yang berasal dari Pantura, Pantai Utara. Barangkali kalau itu mungkin petanya lebih besar lagi kali ya, kalau itu. Ya. Agak ntar lebar-lebar. Melebar pasti, nggak langsung Oke. sepanjang itu gitu. Bukan di artsnya gitu, jadi bukan dinilai bagaimana mereka menyusun menjadi sebuah karya seni, tapi kami meneliti adalah knowledge-nya gitu, pertukaran informasinya gitu. Oke. Pemirsa, batik Indonesia dan juga batik lasem yang ada di dalamnya adalah batik yang diakui oleh dunia. Akan abadi keberadaannya sebagai warisan budaya jika kita, manusia-manusia komunikasi, tidak berhenti untuk terus membagi filosofinya pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun selama kita masih memiliki usia. Terima kasih para narasumber kita hari ini sudah berbagi di sini. Terima kasih Mas Indra, Mbak Erni, dan Bu Elsya. Terima kasih terutama untuk Anda juga para pemirsa yang setia menyaksikan acara-acara Binus TV, terutama riset kita. Tetap saksikan kami di www.binus.tv. Saran dan kritik Anda kami nantikan di news@binus.tv. Akhir kata, saya Bernadita Pravita, narasumber kami beserta seluruh kru Binus TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.